udah curhat-curhatan duluan ya. Oh iya. Nanti ya. Senasib. Senasib. Tapi nggak apa-apa. Sebelum kita ngobrol dengan Astrid, silakan simak dulu yang berikut ini. Jalan berliku untuk menemukan pasangan hidup juga dialami Astrid Tiar. Presenter program musik ini sempat menjalin hubungan asmara dengan gitaris Sheila on 7 Eros Chandra dan aktor Gading Martin sebelum akhirnya bubar di tengah jalan. Namun berbekal pengalaman itulah, kini Astrid lebih matang dalam mencari pasangan hidup. Astrid, pencarian pasangan hidup kelihatannya cukup melelahkan untuk Astrid ya. Ini sebenarnya nggak ada yang tahu nih kisahnya dia. Buka dong, buka. Lumayan. Sempat dekat dengan Eros, sempat dekat dengan Gading, kemudian sempat dekat 2 kali dengan orang yang cukup dekat sekali. Sampai hampir sama dengan kamu menuju ke bahtera perkawinan, tiba-tiba kandas. 2 kali loh. Iya. Bu, 2 kali Bu, kita sekali aja udah broken heart-nya luar biasa, Udah Bu. 3 kali, 3-in-1. Iya begitu, ternyata emang harus dilewati. Mungkin yang aku pelajarin sih dari kisah aku adalah kematangan itu dibutuhkan, bukan sekedar hanya emosi doang gitu sih. Kematangan dari pihak mempelai wanita atau pria atau dua-duanya? Dua-duanya. Yang mana yang nggak matang, Sri? Gimana ya? Iya, ya gitu deh. Susah dalam arti banyak terlalu komplit, terlalu banyak pahit kali ya. Maksudnya, selama pacaran tuh mesti komunikasi. Jangan terlalu dipendam, didiemin aja. Karena, Ada yang kamu pendam memang sebelumnya? mungkin, karena aku orangnya malas berantem kan. Kayak misalnya, sesuatu hal yang gak aku suka, cuma ya udahlah, padahal itu big thing sebenarnya. Tapi ya udahlah, lama-lama sih ya udahlah, itu tuh numpuk sampai akhirnya tumpah, ya akhirnya bubar gitu. Tapi memutuskan pernikahan yang sudah diatur sedemikian rupa, tempatnya juga sudah, lamaran semua sudah, harinya juga sudah ya. Tiba-tiba enggak, itu bagaimana ya, Sri? Banyak pertimbangan sih, dan itu membutuhkan keluar dari mulut pasti kekuatan ya. Itu waktu itu sih aku yakin kekuatan bukan dari aku tuh, karena kalau sekarang aku sekarang nih berada di sini dan aku melihat ke belakang, aku cuma bilang saya enggak. Aku sangat bersyukur. Bahkan ada mungkin beberapa orang dari keluarga yang malu akan itu. Cuman aku lihat gini, mungkin mereka malu hanya gara-gara gengsi atau hanya gara-gara sudah terlanjur segala macem. Nah itu tadi aku tanya sama mama, mau sampai kapan seperti ini gitu. Kalau hanya memikirkan ego keluarga saja tapi tidak memikirkan kebahagiaan seorang anaknya gitu. Kebetulan aku tuh jadi gini, aku tuh sebenarnya dari dulu tuh cintanya tuh sama orang lain lah, maksudnya bukan dari suku aku gitu kan. Cuman papa mama tuh ingin aku menikah dengan satu suku. Karena begitu besar cintaku sama keluargaku, jadi aku menginginkan untuk mencari satu suku. Dan itu karena ya udahlah sama suku aja, ya udahlah coba dikenalin, ya udahlah gitu. Itu kebaikannya ya udahlah. Kalau kata Yudi hanya jangan kasihan ya, basicnya berdasarkan itu tadinya. Jadi kamu mulai komitmen dengan rasa kasihan pertama kali? Bukan sih, lebih kayak kasihan sama orang tua. Karena aku menginginkan keluarga itu bahagia. Jadi aku sempat berpikir menyenangkan orang tua ya. Tapi selisih umur cukup jauh ya dengan pasangannya ya. Memang lebih suka pada yang more mature than your age atau gimana? Kebetulan aja kenalnya umur segitu. Pernah kenalan sama yang lebih muda malah gak nyambung ya, bawaannya kemana. Jadi gak nyambung sama Gading? Itu tuh penyebabnya ternyata. Oh ini bukan yang 2 itu ya. Ini yang lain, yang lebih seriusnya lagi. Yang serius biasanya usianya lebih jauh loh. Tapi komitmen awal tuh seperti apa sih, Steve? Pada saat ingin melangsungkan pernikahan itu? Karena dua-duanya kandas loh. Dua-dua dengan profesi yang berbeda, dengan suku yang berbeda ya juga ya. Kalau yang satu sih kandasnya bukan ada orang ketiga sih. Yang satu itu nggak usah dianggap lah ya. Jadi satu aja gitu yang dihitung. Karena menurut aku itu so stupid. Kalau menurut aku prinsip aku adalah gini. Ketika orang mau menikah, berarti sudah kan ini kan yang kedua ya. Maksudnya yang kedua yang dia melenceng dari peredaran itu. Bisa bicara begitu ya, ya. Aku kan belajar gini, ketika aku kegagalan pertama, aku belajar dari kesalahan. Aku mempelajari apa kesalahanku, apa kekuranganku, apa kelemahanku tuh
yang harus aku pelajari sehingga yang berikutnya aku mesti belajar dan tidak mengulangi hal yang sama. Dan sekarang setelah aku melewati itu semua, aku menginginkan untuk menikah dengan orang yang aku cintai dan mencintai aku. Karena yang pertama itu lebih mementingkan keluarga. Yang kedua, aku mencintai tak terlalu dicintai. Yang ketiga, aku mau mendapatkan kedua-duanya sih. Siapa sih yang memutuskan? Aku. Dua-duanya kamu? Aku. Tapi orang tua bagaimana? Sempat syok sampai akhirnya aku wah, semua dari keluarga dari Medan dari manapun bertubi-tubi datang ke aku untuk lebih ya udahlah street. Mereka memberikan penekankan ke aku bahwa perempuan itu memang ditakdirkannya untuk mengalah, nggak di aku. Kamu bilang bahwa next yang kemudian nanti menjadi pasangan hidup kamu atau menikah dengan kamu, orang yang mencintai kamu dan kamu cintai juga ya? Jadi saling dua-duanya. Saling. Jadi sekarang aku tuh lebih, kalau dulu kan perasaan 90%, logika 10%. Kalau sekarang tuh lebih kayak logika 60%, perasaan 40%. Lebih ke 60-40 lah ya sekarang ya. 60-40. Oh, persis Ayu. Persis. Iya, iya. Oke, 1, 2, 3 dengan cerita masing-masing. Kita panggil satu orang lagi. Hai, Cantiknya nggak kalah. Cantiknya nggak kalah. juga. Wanita pasti ya. Sandy Aulia. Ini mata laki-laki pada di mana sih? Makanya saya bingung. Hai, apa kabarnya? Hai, baik-baik. Keren sekali kamu. Terima kasih. Hai Wibu. Oke. Aku tinggal di kerek ya. Ini kemana mata mereka ya melihat kalian ya? Beda pengen. Ayo silakan. Oke, Kursi silakan. panas itu kursi panasnya soalnya. Ini kita ada bagian adem-ademnya. High heels semuanya ya? Iya dong. Gue dong. Cara tinggi kita 180 semua. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Sandy, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya Just Outfit. Sebenarnya saya mengambil keputusan itu tanpa diketahui si calon dan keluarga saya. Nah, Mungkin batalkan. saat itu kebanyakan orang bilang secara emosi gitu.